Pada era pandemi COVID-19, masyarakat di Indonesia diarahkan untuk berbelanja secara online karena ketidakmungkinan untuk berbelanja secara tatap muka. Dan kebiasaan itu berlanjut sampai sekarang. Namun, berapa banyak sih dari kita yang mengalami kerugian dari berbelanja online karena mungkin barang yang kita beli tidak sesuai dengan ekspektasi kita? Mari kita bahas. Berdasarkan survei Ipsos Global Trends tahun 2021, dikatakan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang menunjukkan preferensi yang cukup tinggi dalam memilih berbelanja secara online sebesar 73% dari negara-negara lain loh. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia itu memang kecenderungannya lebih senang untuk berbelanja secara online. Namun sudah pasti ada kelebihan dan kekurangan dari berbelanja secara online. Kelebihannya sudah pasti bangsa kita menjadi lebih maju dan melek teknologi, sehingga impact di negara kita juga lebih berkembang. Tetapi kekurangannya karena maraknya berbelanja secara online ini, konsumen itu diharapkan untuk meningkatkan literasi dalam membaca spesifikasi produk karena tidak bisa berkomunikasi dengan penjual secara langsung ya. Jadi terkadang ada kejadian-kejadian di mana konsumen merasa barang yang dibelinya tidak sesuai yang diharapkan. Nah, ada 3 pendapat dari para ahli. Yang pertama, Jatnika tahun 2019 mengatakan bahwa budaya literasi di Indonesia belum dianggap sebagai suatu kebiasaan yang penting. Minat membaca di Indonesia sangat mengkhawatirkan, padahal dari keterbiasaan dalam membaca dapat mempengaruhi kemampuan lainnya seperti menulis ataupun berbicara. Nah, kemudian ada juga dari Central Connecticut State University tahun 2016, di mana Indonesia menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara dengan tingkat literasi yang rendah. Wah, sangat mengkhawatirkan ya. Dan yang terakhir dari UNESCO, mengatakan bahwa minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Nah, hal ini bisa memperjelas atau memperkuat alasan kita mengapa konsumen di Indonesia itu sering tertipu akibat kesalahannya sendiri tidak membaca spesifikasi produk yang dibelinya. Jadinya menyalahkan produsen, padahal konsumennya sendiri yang salah dalam membaca. Saya menyediakan 2 contoh kasus. Yang pertama, kasus orang yang membeli krim abal-abal sehingga merusak mukanya sendiri, wajahnya sendiri ya. Padahal itu adalah kesalahannya sendiri karena merasa krim tersebut murah ya, ikonnya di mana-mana. Padahal sudah jelas di deskripsi produk tidak tersertifikasi BPOM dan tidak mengandung bahan-bahan yang biasanya ada di skincare pada umumnya. Kemudian yang kedua, kasusnya ada konsumen yang marah-marah kepada penjual karena barangnya tidak sesuai. Padahal di deskripsi produk sudah dijelaskan bahannya apa. Berharapnya dapat baju atau kaos yang tebal, padahal di deskripsinya sudah jelas bahannya itu tipis. Sehingga kesalahannya terletak pada konsumen itu sendiri. Nah, saya menyediakan beberapa langkah-langkah bijak dalam memahami spesifikasi produk. Yang pertama, mengetahui kebutuhan. Apakah kita benar-benar membutuhkan barang tersebut atau hanya kemakan iklan atau hanya lapar mata saja ya. Kemudian yang kedua, membaca deskripsi produk. Pastinya ada deskripsi dari produk yang tertera ya, sehingga kita bisa mencari tahu keunggulannya, kelemahannya apa, detail-detailnya dan lain-lain. Yang ketiga, kita bisa memeriksa ulasan dari konsumen. Jadi pembeli-pembeli yang sebelumnya pasti kalau di e-commerce menyertakan tinjauan gambar atau video dari produk-produk yang dibeli. Apakah sesuai nih dengan yang kita mau? Apakah kualitasnya bagus atau tidak? Nah, kemudian kita juga dapat mencari tahu dan melakukan perbandingan dengan produk-produk lain yang mungkin harganya lebih murah atau harganya lebih mahal, kualitasnya apakah lebih baik atau lebih buruk ya. Jadi kita bisa membandingkan dengan ulasan-ulasan review di sosial media juga, di TikTok, Instagram, di YouTube, kita bisa mengetahuinya. Nah, dan yang terakhir kita dapat membuat keputusan yang bijaksana, apakah produk tersebut layak untuk dibeli atau tidak. Nah, untuk menutup statement saya hari ini,
sebagai warga negara Indonesia yang bijak, kita harus lebih lagi meningkatkan literasi dalam membaca spesifikasi produk yang akan kita beli. Tujuannya adalah untuk mengurangi kerugian yang diakibatkan oleh kita sebagai konsumen setelah membeli barang-barang tersebut. Saya Mata Veda Bayanaka, pamit undur diri dan terima kasih.